A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang menurut saya juga penting ya. Awalau gini. Ayat 170. Wa idza qila lahum, jika diucapkan kepada mereka, fa'ilnya ittabi'u ini ya. Ay al-kuffaru. Siapa ini kan mabni majhul ya. Siapakah fa'ilnya? Fa'ilnya kan disembunyikan ya, diucapkan kepada mereka. Mereka ini siapa? Al-kuffari ya, lil kuffari kan gitu. Orang-orang kafir. Dalam tafsir yang lain itu orang Yahudi. Nah, tapi di sini ya umum kepada semua orang yang tidak bisa menerima hidayah dan petunjuk. Ittabi'u ini apa? Ikutilah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Ittabi'u ma anzalallahu. Kalau di tafsir saya ini anzalallaha. Nah, kalau kita ini enggak hafal Quran dan enggak bisa nahwu shorof, mesti menyesatkan kan. Sesuatu yang turun kepada Allah kan aneh ya. Nah, ini jadi kita juga harus belajar. Jangan sampai kita ini hanya modal makna gandul, makna jadi itu jangan. Karena kalau kita enggak bisa bahasa Arab, kacau. Sekarang ini banyak orang-orang yang hanya terima jadi dari terjemah, nggak bisa ngoreksi. Namanya manusia bisa keliru. Kita sendiri kadang-kadang ya, habis ngaji begini misalkan, dilihat rekaman, ini ada yang kurang kan gitu kadang-kadang. Ini manusiawi lah itu salah. Kadang-kadang kita ngomong pikiran kita sama tulisan kita nggak sama kadang-kadang. Kalau yang bukan begini ngomongnya begitu kan sering misalnya. Ini adalah mata gitu, pegangnya begini kan bisa aja itu. Telinga dilihat ya, kok mau lihat rekam. Bisa aja manusia itu keliru, namanya manusiawi ya. Ya maka kalau kita itu nggak bisa nahwu, terus nggak hafal Quran, ya ngaji tafsirnya ada maknanya jadi ya ini berbahaya. Intinya orang itu kalau nggak punya ilmu berbahaya lah ngajar. Tapi ya kita jangan sampai ngajar nunggu ilmunya banyak juga, kan orang ilmunya nggak ada selesai. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andaikan seluruh lautan jadi tinta dan seluruh pohon jadi pena, ilmu Allah enggak akan habis. Ya kalau ini pinter ya enggak ngajar-ngajar, tapi kalau kita ngajar enggak punya basic dasar yang jelas yo kacau itu ya, wis. Hati-hati, ini penting saya ngomong begini mukadimah penting re. Kalian jangan sampai nanti punya guru yang nggak punya basic yang benar ya. Cari guru harus punya basic yang benar. Kalau dia itu ngajar kitab ya harus nahwu shorofnya harus matang atau bisa minimalis. Kalau ngajar tafsir atau ngajar tahfidz itu ya harus jelas sanadnya. Kalau tahfidz, kalau ngajar tafsir ya harus paling enggak ya hafal gitulah ya. Nanti enggak iso sorok, enggak iso nahwu, enggak hafal lus jelas misalkan gitu ya. Ini kan cetakan Darul Fikr. Darul Fikr itu katanya cetakan terbaik dari semua cetakan, katanya ini di pondok saya dulu bilang begitu. Karena dianggap paling rapi, paling jeli, teliti dan paling mahal katanya gitu. Di pondok saya dulu. Ya, kalau selain Darul Fikr itu biasanya murah-murah biasanya. Ya, dan bentuknya juga kurang menarik gitu. Tapi kenyataannya Darul Fikr insyaallah ini. Ini Darul Fikr ini. Meskipun enggak kuning ya, putih. Udah kan lagi ya. Ma anzalallahu. Apa yang ikutilah, orang kafir dikatakan sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan itu minat tauhidi. Nah, ini min bayaniyah. Buktinya apa kalau bayaniyah? Ciri-cirinya apa? Ada ma yang bersifat umum ya, diterangkan oleh tauhid. Itu isinya tauhid, minat tauhidi wa tahlilit thayyibati, dalam menghalalkan hal-hal yang enak-enak. Ini ada hubungannya dengan yang kemarin. Orang-orang kemarin itu ya ngomong yang tidak punya dasar, menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Termasuk itu bangkai itu kenapa kok diharamkan gitu kan? Yang bunuh Allah, menarik sekali mereka, dia masuk akal kan ya. Bangkai itu yang bunuh Allah kok diharamkan. Justru binatang yang kita sembelih kok malah halal kan, lucu ya. Ini artinya kan menarik juga. Tapi kan kita jelas nggak akan pernah bisa nerima karena itu sudah jelas. Karena bangkai itu baunya nggak enak, busuk, banyak penyakitnya, banyak kuman, jelas kita nggak akan mau menerima juga itu. Qalu, maka mereka mengucapkan apa? Jadi kalau mereka dikatakan begini, hei orang kafir,
Ikutilah yang Allah turunkan kepada kalian berupa kebenaran, tauhid dan seterusnya. Mereka apa jawabnya? Qalu, mereka menjawab. Jadi qala ini bisa bermakna bertanya, bisa bermakna menjawab, bisa bermakna tak berkata. Kalau di sini konteksnya menjawab. Mereka jawab, lah enggak mau saya. Nah, kenapa enggak mau alasannya? Coba perhatikan, ingat-ingat baik-baik. Mereka kenapa enggak mau? Bal nattabi'u ma alfaina. Tapi kami ini mengikuti sesuatu maf'ul alfaina. Alfaina bahasa tafsir di sini wajadna. Apa yang kami temukan? Enggak, saya enggak mau. Saya mengikuti apa yang kami temukan aja. Apa yang kami temukan? Alaihi aba'ana, yaitu sesuatu alaihi kepada aba'ana, orang tua kita, bapak-bapak kita, mbah-mbah kita. Jadi kalau aba itu di dalam Al-Quran punya makna ayah sendiri atau bermakna kakek-kakek. Kami mengikuti apa yang sudah kami dapati dari ritual orang tua kami saja. Kami nggak mau ikut yang baru. Nah, ini perhatikan ya. Min ibadatil asnam berupa apa? Ma ini isinya apa? Ma ini min bayannya min ibadatil asnam, yaitu menyembah berhala. Wis kami nggak mau nyembah Allah, orang kafir dibilang ini. Kami nyembah berhala saja karena itu sudah ada dalam nenek moyang kami. Ini artinya apa? Tidak selama yang kita dapatkan dari generasi-generasi pendahulu itu baik dan bisa diteruskan. Tetapi kita juga jangan sampai melupakan jasa dan sejarah. Sebagaimana Safa Marwah itu kan mengingat sejarah itu kan. Mengingat pendahulu kita kan. Nah, tapi nggak seluruhnya itu harus diterima. Karena pokoknya cari orang tua dulu. Nah, saya pernah berkunjung ke Lombok ya. Ke Lombok. Saya tidak mau komentar, ini tradisi aja. Yang untuk kalian terserah ya. Di Lombok itu ada suku yang tradisional. Suku, kalau mungkin di kita namanya Baduy, kalau di Banten ya mungkin ya. Itu saya berkunjung ke sana. Saya dipandu oleh guide. Di sana itu kalau mau mengadakan acara tasyakuran, acara mulutan atau kemarin kayak acara pokoknya acara ngundang orang banyak, itu rumahnya dipel dulu dengan kotoran kerbau atau kotoran sapi. Rumahnya itu dianggap menolak bala. Tradisi mereka begitu. Jadi satu rumah harus dipel dengan kotoran kerbau. Seingat saya bukan kerbau ya, sapi atau kerbau atau sapi atau itu. Kerbau atau sapi. Dipel dulu pakai itu semua rumahnya. Karena rumahnya memang tidak tekel. Mereka asli, mereka nggak pakai sandal juga. Jadi mereka suku-suku tradisionalis memang. Tapi ada masjidnya pada di situ. Ada masjidnya. Baru apa gimana itu? Ada masjid ada TPQ-nya juga waktu saya kunjung ke sana. Tapi tradisi. Kalau kita mazhab Syafi'i, ya najis semuanya. Syafi'i loh ya. Tapi mazhab yang lain tidak. Kotoran binatang yang bisa dimakan hukumnya tidak najis. Dalilnya Nabi pernah sholat di kandang kambing. Tapi kalau Syafi'i ya najis. Atau kalau kita nggak suka baunya gimana coba? Bukan malah menghilangkan bala tapi mendatangkan penyakit. Tapi itu kita nggak mau komentar benar tidaknya ya. Saya nggak mau mengkritik enggak. Artinya itu tradisi gitu loh ya. Tradisi. Ya terserah itu. Kalau Syafi'iyah, orang Syafi'iyah kan tidak mau. Paham ya? Kalau nggak Syafi'i nggak apa-apa gitu. Nah ini ya itulah dipikir sendiri gimana. Ya, gitu. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan orang-orang yang tidak mau menerima aturan Allah itu salah satu sebabnya apa? Karena mereka memegangi tradisi nenek moyang mereka. Gitu. Ingat-ingat itu. Tapi kita juga nggak boleh menghilangkan, melupakan tradisi. Tapi berarti apa? Koidnya, apa ikatannya? Jangan ikuti tradisi yang tidak baik, meskipun warisan nenek moyang. Dan ikutilah tradisi mereka, kenanglah tradisi mereka jika itu baik. Nah, gitu aja. Ya, nanti baik tidaknya itu dari mana standarnya? Boleh jadi menurut dia baik, menurut orang lain tidak baik. Standarnya berarti apa standarnya? Standarnya adalah syariat. Ada tradisi juga kawin lari. Iya, kawin culik namanya. Bahasanya saya nggak lupa itu. Banyak skripsi itu di syariah itu. Sebelum menikah itu harus diculik dulu. Tradisi begitu ada. Saya tahu sendiri, saya nggak ngomong, nanti nggak enak. Terus harus diculik dulu. Dan itu nyuliknya nggak boleh kompromi sama orang, betul-betul diculik betul. Kalau sampai orang tua bisa ngonangi, bisa
apa? Mengetahui kalau dia mau menculik itu batal. Jadi si menantu ini dianggap hebat kalau berhasil menyembunyikan dari orang tuanya, betul-betul disembunyikan. Sebagai simbol kalau si perempuan ini dilindungi baik-baik oleh laki-lakinya, gitu. Kalau sampai abahnya, orang tuanya tahu, bisa batal itu. Meskipun bapak nggak setuju betulan ya, misalkan nggak setuju betul, oh lihat ternyata orang ini dia bersenyulik, ya harus setuju karena sudah tradisi. Bayangkan ya Pak. Ketemu perempuan kan kita sudah nggak mahram. Nyulik kan mesti megang, masa nggak dipegang? Dan diculik itu, ya kan itu kan juga nggak syar'i, nggak izin orang tua. Durhaka sama orang tua kan nggak bagi agama kan? Membuat orang tua khawatir kan? Iya nak diculik calon suaminya kalau diculik orang lain. Coba, diculik tidak calon suaminya, apa yang terjadi? Kan masalah itu. Ini tradisi yang sampai di Indonesia ada di sini dan Allah sudah menyebutkan dalam jahiliyah. Kan saya ngomong apa saya dulu kalau kita membaca Quran dengan baik tadabbur, kita bisa membaca semua yang ada fenomena di dunia ini sama. Oh, ada dalam Al-Quran, semuanya ada dalam Al-Quran, semua cuma beda model aja. Tahu maksudnya ya? Nah, yes, kita lanjut lagi. Apa itu? Yaitu berupa apa yang ditemukan oleh mereka min ibadatil asnam, dari menyembah berhala, wa tahrimi sawaib, dari kata saibah kemarin itu ya, yang dikatakan sayu betina, tapi saya belum yakin dengan arti sawaib. Jadi sawaib itu ya boleh jadi binatang-binatang itu yang kita kemarin sampaikan. Wal bahair, dari zamannya apa ini? Bahair artinya apa, Andika? Bahira itu artinya? Unta bahiro, nggak tahu unta apa ini modelnya ya. Kalau sawaib artinya? Unta betina ya, enggak, di Andika kan punya makna jenggotan itu. Unta, oh enggak ada, ya udah wis. Oh yang menerjemahkan itu aja enggak tahu kan, yang dijual padahal itu. Apalagi ya nanti. Jadi ini masih majhul ya. Qala gitu. Qala ta'ala. Nah, perhatikan ini. Gimana jawabnya Allah? Ayat tabi'unahum. Ini tafsirnya tabi'un ya. Apakah mereka kufar itu mengikuti nenek moyang mereka? Ai awalau kana aba'uhum, apakah mereka meskipun orang tua mereka itu ya awalau kana onoto lamuno ono bahasa Jawanya gitu ya. Kita kan orang enggak Jawa. Apakah jika ayah-ayah mereka layak kiluna itu tidak berpikir dengan baik gitu. Tidak menggunakan akal mereka. Syai'an, sesuatu min amri dini, dari urusan agama. Wala yahtaduna, dan mereka tidak mendapat petunjuk ila haqqin, kepada kebenaran. Wal hamzatu, hamzah di sini lil ingkar, kepada ingkar, hamzah mubtada ingkar khobar. Ya, jadi Allah balas, apakah mereka betul-betul tetap ingin mengikuti nenek moyang mereka meskipun nenek moyang mereka itu tidak mendapat hidayah dan nenek moyang mereka ini tidak menggunakan akal logika sehat mereka. Loh gitu. Jadi kita nggak harus ikut nenek moyang kalau mukhalafah, bertentangan dengan syariat Allah. Jelas itu, nggak akan ada masalah. Saya punya teman di sini, Malang sini, daerah sini dekat. Ini tahu sendiri saya, dia ini laki-laki menikah dengan gadis. Lah, si gadis ini tidak direstui oleh orang tuanya gara-gara dihitung wetonnya nggak sama. Dihitung tanggal lahirnya itu loh. Oh ini tanggalnya berapa, ketemu berapa, oh ketemunya ini ya. Si laki-laki ini ngomong sama saya, oh saya menikah tanpa restu orang tua. Kenapa? Karena nggak restunya itu gara-gara lahirnya nggak cocok hitungan wetonnya. Tapi dia nekat, tapi saya mau menerjang gitu. Karena itu nggak syar'i katanya gitu. Itu dia. Saya mau buktikan kalau itu nggak benar gitu. Dan akhirnya dapat 2 tahun atau 3 tahun sudah merestui orang tuanya. Sudah punya anak, punya rumah. Nah, itu dia. Saya menikah untuk meluruskan syariat. Mereka nyoba. Gitu. Ada juga begini, Rek. Di Indonesia itu kenapa kok kalau menikah itu bulan Syawal? Oh, lambe. Jadi kalau mau buat usaha terop ya, buka
buka sebelum Ramadan sudah buka itu. Nanti Syawal rame-ramenya, jangan setelah Syawal nanti nggak laku nanti. Sudah selesai itu orang nikah itu. Syawal itu rame karena Rasulullah menikahi Aisyah dalam bulan Syawal. Rasulullah itu menikahi dalam bulan Syawal. Kenapa Rasulullah itu menikahi Aisyah dalam bulan Syawal? Karena pada bulan Syawal itu orang jahiliyah itu menghindari untuk menikah di bulan itu, orang jahiliyah. Dan Rasulullah itu mendobrak tradisi orang jahiliyah itu. Enggak benar itu. Saya nikah Syawal. Oh, itu Rasulullah. Itu sejarahnya, baca. Jadi bulan Syawal itu gara-gara Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Dan Rasulullah menikahi Aisyah karena ingin menghilangkan image tradisi kalau bulan Syawal itu tidak baik untuk menikah. Ingat sebuah hadis, saya nggak pernah lupa hadis, alhamdulillah. Bukan nggak pernah, hari ini nggak lupa. Sejak saya membacanya. Ya subbuni ibnu Adam. Saya itu sama hadis sahih ini. Saya dicaci ibnu Adam. Gimana mencaci Allah itu? Ya subbud dahra wa ana dahru. Bani Adam itu mencaci masa dan saya yang menciptakan masa. Semua hari itu baik, nggak ada hari nggak baik itu. Ya dari nggak baik. Saya pernah membaca juga, ini juga nggak lupa saya alhamdulillah hari ini ya, nggak tahu besok. Kenapa saya nggak lupa? Karena ini di mindset saya itu ya ada hari baik ada hari nggak baik dulunya. Dalam sebuah cerita Abdullah bin Ja'far ini punya masalah dengan orang ahli nujum, ahli perbintangan, ahli nujum ya. Ahli kaprison zodiak, ahli zodiak lah. Sekarang ini zodiak ramai di Facebook itu. Karena orang itu kepingin nasibnya baik tanpa usaha kan gitu. Coba buktikan ya. Rumus kesuksesan sudah jelas itu. Gimana? Sungguh-sungguh pasti berhasil. Manjad dawajat itu sudah nggak bisa diotak-atik lagi itu. Kalau kita dikasih Allah, kemudian bersungguh-sungguh berhasil. Tunggu aja saatnya. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh itu kok mau sungguh-sungguh gerges, nah itu alamat juga itu biasanya, hati-hati juga. Tapi kalau kita sudah kelekal gini ya kok masih berusaha, oh itu insya Allah berhasil, karena kita kemampuannya segitu. Jangan juga dipaksakan masa sakit-sakit kemudian kita itu misalkan kita ke masjid musim dingin di Malang gini ya, jaket nggak ada, sungguh-sungguh ya gerges, jangan di rumah di dalam ya tetap. Tapi kita nggak boleh menyerah dengan keadaan juga, tapi jangan cepat-cepat. Jadi rumus itu sudah jelas ya. Jelas rumus itu. Kalian ngafalin Quran, terus dikasih ilmu, ada ilmunya, tajwidnya, tartilnya, jelas sanadnya. 99,9%. Kalau kalian mau jadi ustadz itu. Al-Quran dan enggak usah pengumuman, enggak usah ngelamar. Betul, buktikan aja. Hanya cukup ingin ya Allah saya ngajar ilmu saya karenamu ya Allah. Buktikan saja. Anti ngelamar coba untuk urusan Quran tapi ini ya. Saya enggak yang lain. Untuk urusan Quran anti ngelamar. Yang penting 30 juz selesaikan. Ikhlas karena Allah. Buktikan. Untuk Quran, lihatnya saya enggak jamin. Bukan enggak jamin itu sebenarnya bisa, tapi saya enggak mau. Untuk kalian testimoninya Quran saja. Sebenarnya yang bisa. Kalian kuliah karena Allah, enggak usah ngelamar bisa itu. Tapi untuk Quran ini yang sangat kuat sekali. Powernya ini luar biasa. Oke ya, ngaji Quran 30 juz pakai ilmu sanadnya ini ada jelas, ada gurunya. Karena Allah dapat. Jelas, enggak meskipun apapun zodiaknya, mesti untung itu, mesti mujur itu. Apapun zodiaknya. Buktikan ya, keluar dari pondok sini setahun enggak ngajar Quran hubungi saya. Enggak, hubungi saya. Enggak, hubungi saya. Ya. Saya lanjut lagi. Abdullah bin Ja'far ini penting. Abdullah bin Ja'far ini punya masalah dengan orang ahli zodiak. Ahli zodiak ini punya masalah dengan beliau ini dalam masalah sengketa tanah. Akhirnya masuk ke pengadilan. Ketika masuk pengadilan, ahli zodiak ini mau menentukan hari yang naas bagi Abdullah bin Ja'far. Ditentukan hari sialnya. Apa ya akhirnya? Ternyata dalam pengadilan putusan mahkamah memenangkan Abdullah bin Ja'far. Kaget ini si ahli nujum, kamu secara hitungan saya, ini kan saya kan ahli, dosen perzodiakan, bahasa gitu. Misalkan dosen perzodiakan. Beratnya gitu ya, dosen kan penelitian itu nggak berbasis baca buku. Dosen itu kan harus begitu. Kalau nggak gitu bukan dosen yang baik.
Ya, namanya dosen gitu ya, jangan begitu. Ya, dosen yang baik itu dosen yang punya banyak karya, penelitian macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata tanya, kenapa kamu kok bisa menang dalam pengadilan? Padahal saya sudah cari hari naas buat kamu. Apa? Saya itu sebelum berangkat saya bersedekah. Sedangkan sedekah al-bala'u la yasbiqu as-sadaqah. Bala itu nggak bisa mendahului sedekah. Nah, saya sedekah dulu sebelum berangkat. Gitu, Rek. Ilmu itu sudah jelas. Lah kalau sekarang pakai zodiak kan capek kita itu. Loh, misalkan contohnya, maksud kamu kok santai di pondok maksud. Saya kan hoki zodiak saya. Kan capek orang begitu itu. Saumpama coba. Wow ya. Wow. Saumpama tadi. Wow. Paham tak? Kemudian Zulfan, saumpama. Zulfan, kamu ini apa namanya? Kok sangat sungguh-sungguh sekali kamu ini. Nggak pernah tidur misalkan, nggak pernah makan lagi. Misalkan. Iya, hidup saya ini kayaknya buruk nasib saya, maka saya harus bersungguh-sungguh. Ini kan kacau nggak karena Allah, karena melawan zodiak dia. Wong saya nggak sungguh-sungguh aja, zodiak saya jelek apalagi nggak sungguh-sungguh kan capek itu. Jadi ini nggak benar ini. Jadi orang itu bertindak bukan atas nama Allah. Maka kalau kita sampai meyakini hari buruk itu sama dengan mencaci Allah. Dalam kitab Qurratul Uyun lihat mukadimahnya. Memang itu kitab suami istri, tapi di awal-awal itu apa? Kalau mau kerja hari ini, kalau mau nandur hari ini, kalau mau hari ini itu ada hari-harinya. Tapi akhirnya apa? Tapi semua hari milik Allah. Oh gitu. Dan semua itu baik. Itu deh. Tapi dari semua hari baik itu ada hari yang baik untuk diberkahi sama Allah, hari Kamis itu yang kita sampaikan beberapa hari. Allahumma barik li ummati fi bukuri yaumil khamis, pagi hari Kamis. Nah, itu ada hadisnya. Dan ada hari Arafah. Jadi ada hari-hari khusus. Jadi kita nggak usah percaya seperti itu. Sekarang gini, kita mau objektif ya, supaya kita nggak tanya dalam hati. Di Sunda itu ada seorang kiai menikahkan 2 putrinya langsung dalam satu wadi. Kata orang Jawa itu nggak boleh, bisa mati itu nanti. Yang meninggal dunia orang tuanya atau salah satunya atau gimana itu. Kiainya sudah ditegur, ini nggak boleh menikahkan 2 perempuan dalam satu wadi, nggak boleh. Nanti ada yang mati katanya. Ternyata wafat betulan. Beliau sudah diperingatkan. Itu yang ngomong istrinya sama saya. Kata beliau, kalau mati sudah takdirnya Gusti Allah. Gitu jawabannya. Dan kebenaran itu bersifat universal. Kalau di Jawa begitu, kenapa di Arab nggak begitu? Kan aneh berarti. Apa malaikat Jawa sama malaikat Arab itu berbeda? Coba. Ayo, coba. Kau nggak tahu maksudnya kira? Gitu. Jadi kebenaran itu universal. Nggak bisa di sini benar, di sana nggak benar, nggak bisa. Kayak tadi itu tradisi harus dicuci dengan tai kotoran binatang, sapi atau kerbau tadi itu. Mestinya kalau itu betul-betul benar, di Malang juga harus begitu. Nanti ada jualan online kotoran kerbau. Karena ada stoknya kerbau di kota-kota itu. Paham maksudnya itu? Kalau itu nggak benar universal, gitu. Tapi memang ada kebenaran-kebenaran yang bersifat personal, individual itu ada. Contohnya anakku semuanya harus ngafalin Quran. Kalau ngafal Quran hidupnya nggak sukses. Ini sudah nazar saya kepada Allah. Ya itu beda lagi berarti personal. Seperti ada kejadian lele itu. Ada orang itu kalau makan lele bisa sakit. Itu cerita saya, teman saya sudah cerita teman saya. Dia keturunannya makan lele, gatel. Temannya apa teman saya itu ya. Akhirnya dia ke kuburan mbahnya minta maaf sembuh. Gitu, lele itu. Karena ada nazar, anak turun saya nggak boleh makan lele gitu. Karena lele dulu pernah menyelamatkan mbahnya. Ada cerita di Jawa itu. Itu personal. Ada sebabnya. Nah, apakah kotoran sapi itu gimana? Saya nggak tahu sebabnya itu gimana awalnya itu. Wis ya. Nah, terakhir untuk masalah ini terakhir karena harus universal, harus jelas, jangan separuh-separuh. Nanti kalian terlalu melanggar aturan itu ya nggak bagus juga. Terlalu syar'i juga kan terlalu namanya ya. Syar'i itu boleh tapi jangan terlalu gitu. Seperti fasih. Famani i'tada kan fasih di sini halqi kan famani i'tada kan jelek terlalu. Jadi begitu sama. Ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim. Loh, itu kan terlalu namanya. Syar'i itu kalau terlalu nggak bagus. Paham ya? Nah, celana cingkrang hampir kena lutut itu kan juga nggak bagus syar'inya. Nah, tapi nanti semua nanti. Terlalu syar'i nggak bagus, terlalu. Contoh lagi. Ya. Saya kasih hadisnya aja supaya nggak contoh lagi. Nanti saya kasih contoh di sini. Lan yushaddadina illa ghalabahu. Orang itu kalau lan yushaddadina apa? Syadda yasyuddu itu artinya apa? Keras sangat dalam beragama, pasti dia itu akan dikalahkan oleh agama itu. Orang wudu itu kan, nggak sah, ini gini. Saya pernah di makam wudu umum, karena dia itu mungkin nggak tahu apa karena kepingin jaga najis bagaimana. Karena tempat wudu kan nggak najis itu ya. Itu ngangkat sarung, saya tahu sendiri tuh, ngangkat sarung itu sampai ke atas. Dan kelihatan itu ya. Kelihatan. Ini kan terlalu. Boleh jadi dia ini menjaga apa? Menjaga kesucian ya, atau menjaga nggak tahu apa sarung supaya nggak basah, saya nggak tahu juga itu. Sama teman rombongannya tak bilangin, Pak ini teman saya nggak berani ngingetin lagi saya. Bayangkan coba, tempat umum itu di masjid di makam itu Gresik. Kan terlalu namanya ini. Ya, agama itu kalau disungguh-sungguhi nggak ada kemarinnya, tak? Contohnya kita hari istiqmal, kalau Syafi'iyah wudu gini. Sampai kita itu kan nyiprat pertama kali kan mustakmal itu. Dan kita kan begini kan nyiprat ke sini. Wah, ini kan mustakmal nanti saya. Enggak jadi. Nunggu temannya selesai, qomat sudah, imam sudah salam. Makanya dalam kaidah fikih itu mala yuhtarazu anhu fa huwa ma'fuun anhu. Sesuatu yang enggak bisa dihindari, dimaafkan sama Allah. Maka dalam mazhab Hanafiyah itu wudu yang penting lengkap umum, apa takmim ya, yang penting pokoknya rata-rata kena sudah cukup. Tapi kalau kita mau tuh hotel gini-gini, wah enggak mari-mari. Tangan, saya punya teman juga di Afrika juga, di pondok banyak. Di Afrika itu, di waktu di Syria, itu kalau wudunya lama sekali. Sampai pucat gitu. Kan wajahnya Afrika itu kan seperti itu kulitnya ya. Jadi kalau wudu itu kayak gilap-gilap gimana gitu. Jadi punya dua warna gitu kan. Saking lamanya dia wudu itu. Itu mau tahu orang-orang. Itu namanya di nemen-nemeni agama itu. Ya. Dinomen-nomen, jangan dinomenis. Ya kita standar aja, jangan berlebihan. Bahasanya itu jangan berlebihan gitu jawab bahasanya, ya. Pasti kita akan kalah kalau kita berlebihan itu dalam beragama apapun, jelasnya. Paham ya? Jangan biasa aja, biasa. Udah, kita lanjutkan ke apa? Cerita. Ini saya menarik sekali Kiai Fakih ini. Alhamdulillah Syekhuna Mas Bukin dengan saya sekalipun nggak pernah mengeluarkan. Jadi beliau itu saya lihat 100% syar'i. Saya kalau ada apa-apa ya minta harinya beliau kabeh dina apik gitu. Atau beliau kadang saya nggak bisa gitu. Jadi beliau bagus sekali kan. Syekh Fakih Langitan itu sudah saya pernah ceritakan, di Tuban ada namanya alas pegat. Alas pegat itu namanya alas cerai kalau bahasa Indonesianya. Hutan cerai namanya. Di Tuban itu ada namanya hutan cerai. Di Kalimantan belum ada ini ya. Itu belum ada. Di sana itu kalau seorang suami istri itu menikah kok lewat alas itu, lewat hutan itu biasanya cerai. Itu keyakinan, makanya namanya hutan cerai. Bisa nggak cerai dengan dua syarat? Dengan satu syarat ya, harus mengeluarkan ayam hitam di hutan itu, baru insya Allah nggak cerai. Fakih waktu itu mau mengantarkan iring-iring nikah ke situ, ke Tuban daerah situ, lewat situ. Fakih bilang, oh saya nggak mau lewat situ, harus mengeluarkan ayam. Itu kan mirip dengan menuruti sesuatu yang tidak Allah perintahkan, mungkin begitu bahasanya ya. Atau berkorban selain Allah biasanya. Ya pokoknya beliau saya nggak mau mengeluarkan ayam, nggak benar itu. Tapi saya juga khawatir terkena doanya orang-orang yang mengatakan hutan itu betul-betul menjadi sebab cerainya orang menikah. Karena omongan itu bisa menjadi doa. Akhirnya beliau tidak lewat situ, muter agak jauh. Beliau nggak meyakini dan nggak mau mengeluarkan ayam, tapi juga nggak mau melanggar tradisi itu. Khawatir itu lisannya orang-orang betul menjadi doa. Gitu. Jadi kalau ngomong hati-hati. Kalau ngomong sama teman bagus, kamu calon ulama, itu kan kayaknya nggak, tapi itu doa. Kamu calon kiai, itu sudah, meskipun itu ya Allah jadikan enggak, itu sudah ucapan itu doa. Kan ada hadisnya itu. Hati-hati, sesungguhnya Allah itu dalam setiap
harinya itu ada nafahat, ada saat-saat yang Allah akan ijabah itu. Kata orang Jawa, hati-hati kalau ngomong, nanti ada wali lewat. Orang Jawa. Di Sidoarjo itu ada orang itu menceng bibirnya. Katanya dulu itu bayinya rewel, nangis. Ibunya bilang gini, rewel aja, biar nanti ditapuk sama jin, langsung ditapuk. Merah sampai itu. Kalau ngomong hati-hati. Saya sudes, ya. Itu beliau ini populer di Facebook. Jadi kalau kita itu emosi itu doa kita itu mustajab. Jadi doa itu harus pakai emosi, Rek. Gitu. Ibunya itu kan ada tamu, taplaknya ini ditarik, ya tumpah semua itu namanya kopi itu. Ya, karpet tumpah itu. Kena taplak-taplak ini ketumpahan minuman, makanan itu. Ibunya kan, aduh ini apa ini? Akhirnya apa? Sudah, kamu pergi ke Masjidil Haram sana jadi imam. Idzab ila Masjidil Haram kun imaman hunak. Jadi imam di sana coba. Pesannya di imam. Hamid, sejarahnya gimana? Ibunya buat roti adonan. Kan repot ya keringetan gini-gini kan? Dikasih pasir sama Hamid. Ibunya apa doanya? Ya Allah, wali panjenengan. Gitu ya doanya. Wali panjenengan ya Allah. Jadi cari penting itu, kalau anak nakal itu ya Allah anak soleh gitu. Anak ganteng jangan kok memang nggak bisa dibilangin, nggak pernah nurut, ya betulan itu. Ingat cari istri hati-hati. Kalau istri kita ngomongnya nggak baik itu kacau. Memang kamu anak siapa sampai lupa ya? Anak siapa kok nakal lu temenan dia lupa. Wah, keren. Kalau anak nakal tuh anak soleh gitu, anak hafal Quran gitu. Paham ya? Wes, itu. Ucapan itu doa. Makanya fakih itu nggak mau lewat situ. Lah ini penting juga. Paham ya? Itu. Wes, kita harus dua-duanya. Saya kira sudah lengkap itu. Yes. Meskipun mereka ini tidak berakal. Yang ingin saya sampaikan lagi, hukum terus gimana? Apa kita nggak boleh taklid? Kan gitu. Kan mereka, saya ikut orang tua kita, saya ikut guru-guru kita. Berbeda ini hubungannya dengan akidah. Maka ulama ada dua pendapat. Dalam hal akidah itu orang-orang ahli usuliyun dan mutakalimun tidak sah kalau kita itu dalam segi beragama hanya ikut saja, nggak bisa. Meskipun orang kita Islam, kita harus betul-betul menemukan, meyakini Islam itu betul. Nggak boleh. Kenapa Islam betul? Ya bapak saya begitu kok. Ini ulama usuliyun dan mutakalimun nggak sah. Kenapa Islam? Ya bapak saya begitu kok, nggak sah. Harus betul-betul meyakini kalau Quran itu betul-betul dari Allah dan Islam itu agama yang hak di sisi Allah. Dan Allah itu agama kita yang benar. Harus begitu, kalian harus itu. Tapi ulama fuqaha rata-rata boleh fuqaha, wis terserah ya. Adapun bagaimana hukumnya taklid? Hukumnya taklid itu bagi orang awam hukumnya wajib. Orang awam wajib. Dalilnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalil yang kedua, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Nah, ini apa? وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ini dalilnya. Jadi ada orang-orang yang sama Rasulullah, jangan jihad semuanya. Ada orang-orang sebagian yang menuntut ilmu saja, nggak usah perang. Karena mereka nanti menjadi ulama. Nah, gitu. Maka kita juga orang awam harus ikut taklid. Apakah wajib bermadhab? Syekh Buti punya buku Al-Madhabiyah. Al-Madhabiyah tidak bermadhab. Bermadhab dalam buku Islam saja disebutkan. Dalam NU juga ada jawabannya. Hukumnya bermadhab itu hukumnya tergantung. Kalau orang awam ya wajib. Kalau nggak awam ya tidak wajib. Jadi hukum asal bermadhab itu tidak wajib. Karena Allah tidak mewajibkan orang untuk bermadhab. Tapi bagi orang awam yang tidak mengetahui dan memahami Quran dan Sunnah secara langsung, dia wajib bermadhab. Bagaimana dia memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa imam? Gitu. Kamu ya. Nah kalau sekarang wajib bermazhab ada 4. Lah berarti yang selain ikut mazhab 4 neraka. Berarti sahabat itu neraka semua. Nauzubillah coba. Karena imam ini belum lahir kan gitu. Mazhab Imam Hanafi,
Maliki, Syafi'i, Hambali ini kan belum lahir. Berarti sebelumnya neraka semua lah, kan kacau kalau sudah begini. Tuh. Jadi bermadzhab itu hukum asalnya tidak wajib, tapi bagi orang yang awam itu wajib. Gitu. Karena dia nggak ngerti. Maka dalam kaidah usul fikih, orang yang mujtahid tidak sah untuk bertaklid. Kalau dia sudah ijtihad nggak boleh bertaklid. Makanya la yunqadul ijtihad bil ijtihadi mislih. Sebuah ijtihad tidak bisa dirusak oleh ijtihad yang sesama ijtihadnya. Itu kaidah fikih. La yunqadul ijtihad bil ijtihadi mislih. Kalau sama-sama ijtihadnya ya nggak boleh, gara-gara ada ini berbeda, ini niat rukun, niat nggak rukun, nggak boleh dirusak salah satunya, ada dua gitu aja. Paham ya? Nah, gitu. Jadi kita ini bisa ngoreksi diri kita sendiri. Saya termasuk yang nggak boleh lagi itu taklid buta, taklid yang tidak mengetahui dari mana dan kepada siapa. Ono mazhab sing mengatakan begini siapa? Pokoknya ono mazhab ya nggak boleh. Atau ono guru-guru siapa ya sembuh nggak boleh. Maka kita harus dalam memilih gini harus tahu gurunya kita siapa, kesolehannya bagaimana, ilmunya bagaimana itu harus tahu. Baru kita bertaklid. Namanya nggak buta. Wis ya? Jadi itu. Jadi jangan sampai kita ini taklid buta dalam hal dua, nggak tahu siapa yang jadikan panutan dan nggak tahu bagaimana pendapat sumbernya atau nggak sumbernya atau kalau orang apa kan nggak tahu sumbernya, ya artinya asal usul dan hasilnya itu tadi. Kayak tadi misalkan alas pegat itu ya. Ini ya atau tadi itu ya, itu nggak tahu sumbernya kenapa kok begitu, misalkan ya. Dan yang kedua nggak tahu siapa yang ngomong, gitu ya. Itu juga nggak bisa. Maka kita ini harus mengetahui siapa yang kita jadikan panutan. Nggak apa, kalau sudah jelas solehnya sesuai dengan syariat beres. Masalahnya kan orang awam itu kan nggak ngerti kalau itu sesuai dengan syariat tidak, kan nggak ngerti, nggak tahu ngukurnya gitu loh. Ya. Maka kalau gitu gimana solusinya? Ya kita ikuti orang-orang yang sudah jelas standar mondoknya di mana, akhlaknya, maslahahnya itu aja sudah. Sedikit lagi. Ini rencana saya 15 menit ya, tapi ya selalu molor ya. Tapi kalau nggak saya terangkan, saya juga ketanggungan kepikiran ini kan. Khawatir salah paham, kemudian terjang semua tradisi terjang semua. Nah, ini kan juga, terus katanya juga seharusnya satu rumah tangga nggak boleh ada 3 kepala keluarga, nanti akan berantem, gitu. Itu juga tradisi di Jawa. Kalau satu rumah nggak boleh ada 3 suami istri, harus 2. Usaha juga nggak boleh 3. Saya ada juga kalau kita usaha investasi bisnis nggak boleh 3, harus 2, ganjil. Ternyata betul nggak sukses, tapi jangan sampai meyakini gara-gara 3 orang itu. Paham ya? Kita usaha 3 orang ini saham, nggak sukses, ya nggak apa-apa, takdirnya nggak sukses. Jangan meyakini gara-gara 3 orang gitu. Cuma kalau kita bisa tahu seperti itu, kalau bisa jangan 3, 4 atau 2. Siapa tahu doanya, omongnya orang itu mustajab, begitu maksud saya. Tapi kalau ini nggak bisa kalau nggak 3 ini. Kalau saya kalau nggak 3 ini harus 3. Karena begini, ya tidak apa-apa. Nah, ini tidak apa-apa kalau menurut saya. Tapi kalau ada pilihan ya jangan 3. Wes. Saut ini ya. Ini kalau nggak diterangkan sekarang nggak bisa. Oh sudah cukup ya nih, sudah cukup, nggak pakai selanjutnya. Ya, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Shadaqallahul azim. Ayo ibadallah. Ibadallah, ibadallah, abiduna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahwa bifadlillah. Ya Allah
فقهنا